izin saya menjelaskan terkait dengan alur pengamanan. Karena bicara pengamanan bola bukan hanya bicara pengamanan bola bukan hanya di area dalam stadion ini Jatidiri, tapi bagaimana kita mengamankan para supporter yang datang. Jadi kalau kita lihat ini stadion Jatidiri itu ada 2 pintu. Pintu yang pertama ini ya, Karangrejo, sama pintu yang kedua itu pintu Semeru. Tapi berdasarkan kesepakatan dengan Panpel, kita sudah melaksanakan screening. Jadi ada 2 titik screening, yaitu depan Alfamart dan depan gerbang Semeru. Pintu shuttle bar 1 dan 2 tertutup palang besi, perlengkapan kendaraan tidak bisa masuk. Jadi kita juga sudah mencoba mengidentifikasi terkait dengan stadion. Pagar pembatas antara penonton dan lapangan bola terlalu rendah. Kemudian batas penyekat penonton antar tribun belum maksimal. Jadi kalau kita masuk di sini atau masuk sini, ini bisa jalan ke atas. Koordinasi dengan Panpel, akhirnya kita sekat menggunakan besi, menggunakan pintu besi. Tapi itu situasional. Kemudian tanda petunjuk setiap itu belum maksimal, belum disiapkan jalur atau tangga evakuasi. Ini yang kemarin hasil evaluasi kami. Kemudian lanjut. Nah, untuk bicara pengamanan, kita membagi menjadi 3 ring. 3 ring pengamanan. Ring pertama, kemudian ring kedua, dan ring ketiga. Untuk ring pertama adalah area di dalam lapangan sepak bola. Jadi kalau kita bicara shuttle, ini ada shuttle 1, shuttle 2, shuttle 3, dan shuttle 4. Ini masih ring 1 di area tribun. Jadi ring 1 itu ada area lapangan, ada area tribun. Bicara area tribun, dulu saya juga sempat berpikir dengan jumlah penonton yang begitu banyak, bagaimana kalau ada kejadian polisi bertindak seperti apa. Ternyata hasil koordinasi, biasanya para supporter itu ada korlapnya masing-masing. Jadi kalaupun ada kejadian atau keributan di antara mereka, cukup korlapnya saja yang menghentikan. Karena alangkah konyolnya dengan ribuan orang, kemudian hanya polisi 15, 20, 30 pun kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk di area tribun-tribun atas. Nah, kemudian juga untuk pintu-pintu masuk, ada pintu VIP maupun pintu untuk penonton umum. Ini sudah kita bagi, baik dari tentara itu ada dari Kodim maupun dari Bepom, termasuk dari Polsek, dari Polres, dari Polwan untuk di pintu-pintu VIP. Kita juga sudah menentukan siapa pawasnya, kemudian wasdalnya siapa, itu tanggung jawab kepada siapa, berbuat apa, itu juga sudah kita laksanakan. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk setting pertama yang tribun, untuk pintu D1, pintu D2, kemudian pintu G1, G2 ini untuk masuknya supporter-supporter tadi. Karena kalau bicara dari Panser Biru maupun dari Snack, itu sudah terkoordinir. Mereka dari berbagai wilayah, maka dipisahkan untuk pintu-pintu masuknya. Kita pun juga sudah melaksanakan pengamanan. Kemudian lanjut. Ini masih di tribun lanjutannya, tapi ini di area barat dan tribun. Di sini juga ada tempat papan skor, juga kita jaga untuk pengamanannya. Kemudian lanjut. Ini ring 1 tribun masih sama, lanjut. Ini penyekatan. Jadi penyekatan itu tetap kita lakukan penyekatan untuk antisipasi orang-orang yang tidak bertiket. Jadi walaupun sudah ada screening di awal, tapi pelaksananya juga kadang-kadang masih ada yang bocor. Ada beberapa foto bagaimana mereka masuk ke area Jatidiri itu tidak melalui pintu utama, tapi melalui tembok, lompat tembok. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk ring 2. Ring 2 yang saya buat di sini adalah jalur di luar area stadion, tapi masih di dalam kawasan Jatidiri. Jadi bicara ring 2 itu adalah kita bicara jalan di sini, tempat penonton masuk, kemudian area-area parkir. Nah, di sini juga kita sudah melaksanakan beberapa kali evaluasi bagaimana pada saat pertama-tama pengaturan parkir tidak jelas siapa koordinatornya. Jadi kalau misalnya kita masuk lewat pintu mana? Ini Karangrejo ya. Ini Karangrejo, ini pintu Semeru. Mana Semeru ini? Nah, ini Semeru, ini Karangrejo. Ini adalah 2 akses untuk masuk ke area Jatidiri. Nah, pada saat itu pertama kali kita tidak tahu koordinatornya siapa yang parkir. Semua itu menginginkan parkir itu dekat dengan pintu stadion, sehingga di area dalam ini kosong, tapi di sini sudah crowded.
pada saat kredit akses yang penonton jalan kaki pun juga akhirnya tersendat. Tapi sudah kita benahi, maka di sini juga ada pengecekan tiket, kemudian ada asap bebas untuk public address, kemudian samata dan sebagainya sudah kita plotting. Kemudian lanjut. Ini ring 3, kalau ring 3 itu bicara lalu lintas, bagaimana titik-titik penyekatan di jalan raya untuk masuk ke area stadion. Karena bicara jalan raya juga aksesnya kecil, hanya 2 mobil. Kalau nanti tim mau ke Jatidiri bisa melihat dari Akpol itu belok kanan ke S Tubun, itu juga jalurnya bukan jalan raya yang besar. Dan itu dulu pernah ada kejadian pada saat penonton tidak boleh masuk area menggunakan kendaraan, maka jalur tersebutlah yang dipakai untuk parkir kendaraan. Dan ini juga menjadikan evaluasi kita. Kemudian lanjut. Bapak ini jadi interupsi ulasan sebelumnya ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan ke Ketua Tim terkait dengan kan? Nah, dengan itu desain ruang ganti pemain yang tidak ideal itu. Jadi pemain turun dari bis harus putar dulu buat ke ruang ganti yang tadi saya katakan. Oh, kalau gitu buka ini ya, buka Google Map bisa. Ini kan bisa. Ini Bang. Ruang ganti gimana? Ruang ganti itu coba dibuka yang ada di aja. Gambar yang kita aja. Tribun. Enggak, bukan. Yang awal itu. Nah ini. Jadi mau izin Bang, untuk ruang ganti itu ada di area sini, di area Tribun Barat, di bawah Tribun Barat di sini. Kemudian di luar sini ini kan area jalan untuk masuk bis dan sebagainya. Nah ini kemarin juga saya berpikir kalau misalnya pun harus escape, sedangkan di area luar sini itu banyak parkir kendaraan bermotor, nah itu juga menjadi kendala. Sempat berpikir kalau nanti musuhnya itu sampai keluar itu kan, di luar itu kan area parkir motor Bang. Nanti mungkin bisa dilihat langsung. Kemudian lanjut. Ini ring 3, lanjut. Nah ini yang kemarin sempat kita buat kan setelah kasus Kanjuruhan, bagaimana CB pengamanan kita juga mengacu kepada peraturan kepolisian terkait dengan situasi hijau, kemudian lanjut situasi situasi kuning, situasi merah, kemudian lanjut yang simulasi aja. Nah jadi kami sempat berpikir kemarin pada saat rapat koordinasi yang rencana akan kita simulasikan. Jadi konsep berpikir sederhananya adalah jika penonton itu mau membuat kegaduhan sampai turun ke lapangan, yang paling diutamakan adalah mengamankan perangkat pertandingan. Karena beberapa kejadian kalau penonton itu merusak fasilitas masih aman lah untuk petugas, tapi kalau sudah menyangkut manusia atau nyawa itu dampaknya banyak sekali. Nah maka CB yang kemarin sudah kita laksanakan, bagaimana di area tribun ini pada saat pertandingan selesai, baik personil dari gate 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 yang asalnya jarmat di sini pada saat selesai, nanti mereka pun juga arah pergerakannya adalah melindungi perangkat pertandingan masuk ke area ini, area safe house atau safe room lah. Jadi lebih baik kita bertahan, tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan gas air mata, tapi kita bertahan. Selain orang-orang yang jarmat di sini, nanti di sini pun juga kita siapkan pasukan PHH Brimob. Intinya hanya bertahan. Jadi kita sudah sepakat apapun yang terjadi polisi bertahan sampai mereka aman. Nah nanti keluar di sini kita siapkan juga untuk mobil escape. Dan kita sudah sepakat dengan panpel untuk kedepannya pada saat sebelum pertandingan itu dari panitia itu menyampaikan kepada penonton SOP kalau ada kontingensi. Maksudnya kalau kita lihat gedung mau terbakar atau ada gempa bumi, evakuasi seperti apa? Itu seharusnya dilaksanakan pada saat sebelum pertandingan. Jadi pada saat panitia menyapa penonton, panitia juga menyampaikan terkait dengan nanti kalau ada kejadian apa-apa, ada pintu 1, pintu 2, pintu 3, penonton silahkan turun. Siap. Dan itu di awal disampaikan kepada penonton, walaupun penonton mau dengar atau tidak, tapi SOP itu menurut saya penting sekali, standar untuk keamanannya. Kemudian lanjut. Izin untuk bertanya. Iya Pak, silakan Pak. Tadi di awal Bapak menyampaikan kekuatan rempamnya, dengan kata lain ya.
Ya. Apakah rempang ini berdasarkan dari analisa tepat sasaran jumlah anggota penempatan sesuai dengan risiko yang dapat terjadi? Kalau bicara jumlah personil, kita juga bicara dari perkiraan kerawanan dari intelijen. Maksudnya apakah ada sejarah antara supporter, apakah itu supporter dari internal Semarang saja. Sedangkan untuk titik-titik pintu pengamanan, kita sudah setting sesuai dengan titik-titik pintu pengamanan. Dan dari pihak kantor pun juga ada pengamanan swadaya, pengamanan internal, Pamswakarsa. Bagaimana koordinasinya dengan Pamswakarsa? Kalau bicara koordinasi, sebelum kita melaksanakan pertandingan kita selalu rapat koordinasi. Di situ juga ada kepolisian, ada ketua yang dituakan ya dari Pamswakarsa. Kemudian di masing-masing titik kita juga ada yang dituakan. Jadi antara Pamswakarsa yang dituakan siapa, dari kepolisian siapa. Dan di situ juga kita sempat kemarin itu evaluasi, Mas Dadur, saya pokoknya minta toa karena lebih mudah kita bicara dengan pengeras suara untuk mengatur orang daripada hanya teriak-teriak sendiri. Karena ini sebenarnya bersifat masih insidentil, perlu dibangun sebuah prosedur SOP di mana pihak dari kepolisian, pihak dari Pamswakarsa dan pihak dari pengelola itu sama-sama memahami. Kalau masih sifatnya verbal, itu kendalanya adalah begitu informasi dari orang pertama, kedua dan seterusnya itu bisa berkurang atau bertambah. Nah ini supaya kita memagari semua orang memahami. Nah itu perlu dibangun satu pemahaman prosedur. Tertulis Pak ya? Tertulis untuk diketahui bahwa prosedur ini menjadi prosedur yang harus dilaksanakan. Siapapun nanti menjadi Pamswakarsa di UJP dari Solo, penggantinya siapa itu sudah tahu. Dan juga dari kepolisian jika personel berbeda itu juga menggunakan satu panutan yang sama. Nah itu perlu dibangun. Ya. Berikutnya adalah tadi Bapak mengatakan bahwa jika terjadi tadi di merah atau terjadi di awal Bapak mengatakan aspek informasi pemberitahuan, jadi bentuk preemptifnya ini muncul bahwa jika terjadi kebakaran atau jika terjadi sesuatu di luar dari kebiasaan maka penonton diharapkan turun. Pertanyaan dasarnya sudahkah ditentukan assembly point-nya di mana, tempat berkumpulnya? Tadi kalau saya lihat di peta tadi, mohon maaf, saya lihat di peta di sini, saya masih belum memahami di mana tempat kalau terjadi adanya kebakaran, karena mereka ini kalau tidak ada tempat, kami dapat meyakini itu menjadi keonaran berikutnya. Nah ini perlu ada pemahaman penyekatan supaya apa? Jangan tergabung, karena bisa saja terjadi kebetulan ada kejadian yang tidak diinginkan. Fanatisme dari tadi Snake, dari Panzer, hooligan atau dari yang lainnya itu bisa menjadi benturan tambahan. Nah ini perlu dipahami pengelola nanti dari Polrestabes untuk memahami assembly point-nya itu di mana. Karena kalau saya lihat di sini, ini sudah dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan bermotor yang di mana assembly point-nya sudah tidak ada. Saya jawab Pak. Jadi Ya, silakan. untuk kendaraan bermotor itu di area bawah sini. Mungkin nanti kalau Bapak cek lapangan akan lihat ini kendaraan bermotor di area bawah. Ini jalan, ini tidak ada kendaraan bermotor. Jadi nanti untuk titik kumpulnya itu keluar ke area sini. Di luar ini jalan besar juga. Walaupun pada pelaksanaannya banyak diisi sama yang pedagang, tapi tidak ada kendaraan. Jadi di sini titik-titiknya. Kemudian nanti yang tadi saya sampaikan pada saat kita rakor bahwa jalur evakuasi dari itu yang tidak ada menurut saya, jalur evakuasi. Tapi kalau untuk titik kita sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah jalur yang aman untuk berkumpul dan juga bisa keluar. Nah, titik kumpulnya itu perlu dibuat prosedur. Betul. Perlu ada papan pemberitahuan. Oke, betul Pak. Ya, petunjuk. Nah ini yang perbaikan yang perlu dilakukan guna mencegah bertambahnya korban. Betul Pak. Itu yang saya sampaikan ke Jatidiri pihak pengelola, termasuk CCTV Pak. Di setiap tiang pintu itu kan harusnya ada CCTV. Ya. Jadi katakan ada suatu kejadian kita bisa mereport lagi, oh siapa orangnya dan sebagainya. Itu sudah kita sampaikan ke pihak pengelola terkait dengan. Tadi Bapak menyampaikan ada anggota di ring luar gedung ini
tugasnya diantaranya jika terjadi keadaan yang tidak diinginkan assembly point, maka dia memenuhi tugasnya itu. Jadi tupoksinya itu juga harus tertulis. Tertulis ya. Ya. Nah, selama ini kami memahami bahwa ini kesepahaman dua belah pihak melalui verbal. Yang kelemahannya verbal adalah jika terjadi satu lain hal, kita bisa menyatakan ini loh prosedur kami telah kami lakukan. Jika tidak ada bentuk prosedur, maka itu menjadi awal dari pelanggaran yang terjadi. Pak, terima kasih Pak. Memang kalau bicara prosedur atau SOP secara tertulis belum ada ya, antara SOP yang disepakati dari pihak keamanan, pihak panpel maupun pengelola. Secara tertulis belum ada. Ya, kemudian tambahan lagi, Bapak tadi menyampaikan sasaran pengamanan. Bapak mengatakan manusia, mengatakan gedung, mengatakan kegiatan. Nah, di sini Bapak saya belum melihat sasaran pengamanannya manusia, fasilitas, barang, dan kegiatan. Nah, ini masing-masing punya titik-titik kekuatan atau kelemahan. Karena tadi Bapak sampaikan benar, manusia menjadi nilai yang tak terhingga. Namun bagaimana mereka mengganggu itu? Berapa menit? Nah, ini perlu ada sasaran pengamanannya. Ini habis bilang. Oh, iya. Akan muncul ada. Yang kecil ya. Banyak waktu itu. Memang kita akui Pak, untuk kelemahan tidak ada dan belum dibuat SOP secara tertulis. Ya. Apalagi SOP yang disepakati baik dari pihak pengelola maupun pihak panpel. Ya. Karena situasi real Pak di Semarang, Jatidiri, tadi disampaikan Mas Darut juga, dari pertama kali kita uji coba maupun Piala Presiden dan sebagainya, itu dari pihak Jatidiri sendiri menyampaikan bahwa ini belum siap, lapangan belum siap. Jadi katakan kita memaksakan membuat suatu SOP, pasti nanti akan berubah lagi. Termasuk model bangunannya, kenapa alur dari pemain seperti apa, itu kan juga sebenarnya sangat-sangat perlu dimasukkan dalam SOP. Ya, dan seperti yang saya sampaikan di awal, prosedur dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan risiko. Ya. Jadi yang tadi Bapak lakukan, Bapak penempatan anggota, rempamnya itu juga berdasarkan risikonya, terutama untuk penyelenggara, panpelnya dan juga pengelola untuk diberikan masukan. Karena apa? Kalau tanpa adanya penilaian risiko, maka prosedur ini akan lemah. Hanya namanya saja prosedur. Begitu dikaji kembali hilang di sana. Oleh karena itu munculnya risiko, prosedur adalah sistem pengamanan itu. Izin Pak Barikin. Ya, silakan Mas Darut. Mungkin yang disampaikan Pak Leki ini Pak sekarang itu pengamanan antisipasi Jatidiri pada saat ini. Pada saat ini karena Jatidiri sekarang itu baru taraf pembangunan tahap akhir. Jadi kita belum tahu Jatidiri nanti besok jadinya seperti apa. Ya, mohon maaf Pak, kembali lagi. Perintah dari atas harus laksanakan. Nah, itu tadi. Kalau misalnya kita mau tidak melaksanakan, nanti kita tidak bayar sama atas. Kalau mau bicara normatif Pak, masih banyak yang perlu harusnya kita Betul. Makanya kami sama Pak sama Polrestabes kemarin membuat seperti ini hanya untuk Jatidiri sekarang. Hanya untuk sekarang. Makanya kemarin banyak faktor yang tidak bisa kita nikmati. Contoh lapangan parkir kita tidak bisa nikmati. Ya. Kemudian pintu masuk yang sesuai dengan standar itu belum kita bisa nikmati karena memang Jatidiri ini kemarin baru 80% jadi dan sekarang ini tahap 100%-nya nanti di tanggal 28 Desember 2022 itu baru selesai jadi. Nah, rencana kami setelah Jatidiri selesai jadi, kami akan membuat yang tadi Bapak sampaikan secara betul karena Jatidiri ternyata jadinya seperti ini dan disimulasikan. Nah, kita kemarin sudah simulasi tapi pihak Jatidiri belum boleh. Jadi ingin menyampaikan bahwa ini balik pada kirkanya. Lalu bahwa apapun bentuknya, prosedur itu tetap ada Pak. Betul. Kalau Bapak menunggu nanti, apa yang Bapak lakukan tidak punya basis kesepakatan secara hukumnya Pak. Nah, oleh karena itu prosedur dapat berubah. Siap. Nah, ada namanya prosedur sementara, ada prosedur tetap. Siap. Jadi Bapak bisa memperkirakan prosedur ini tertera dalam prosedur berlaku hingga titik-titik berikutnya, maka prosedurnya akan lebih dalamkan lagi. Nah, ini untuk membentengi dari panpel, dari PT LIB
menyatakan bahwa saat ini kami menggunakan karena dalam peraturan kegiatan di luar, sekecil apapun ada prosedur, sependek apapun sementara itu juga ada. Ya, Pak. Ya. Ini tadi Pak Untuk kapasitas 22 orang, kalau tanpa penduduk 28 orang. Jadi nanti kalau lihat area ini Pak, ini area Tribun Barat nanti Timur ya, yang barat sini. Nah ini porsi ini dikosongin nih Pak. Untuk teman-teman dari snack, porsi yang Tribun Selatan juga dikosongin. Jadi mereka berdiri semua. Yang ada porsi hanya area timur dan area barat. Sedangkan untuk pemain masuknya ke bawah sini Pak. Secara alur saja saat ini itu pemain dari kedua belah pihak itu keluarnya itu dari ujung sini sama ujung sini. Yang kalaupun nanti kita bicara tadi itu pengamanan, kan saya maunya kalau namanya pengamanan ke satu titik baru kita amankan. Itu kan harusnya masuk ke titik sini. Tapi titik ini juga pintunya tidak ini ya, Mas Gatot ya. Sempit dan ya mungkin tidaklah yang makanya nanti pada saat Bapak ngecek ke lokasi langsung bisa bahan masukan kepada pihak dari dirinya. Ada nih foto-fotonya? Mungkin aja Bapak izin. Ya. Yang di area ring 1 Pak. Coba ring 1. Jadi saya belum melihat barangkali memang dari pengelolanya jalur apa namanya escape, ada nggak jalur escape-nya? Itu coba buka jalur escape, jalur evakuasi. Ini sudah saya masukkan juga Pak. Belum bisa kan jalur atau tangga evakuasi. Kalau escape sementara ini coba buka yang tadi, yang pertama. Sementara ini Pak, di sini di tangga. Terus kalau Bapak melihat tangganya pun juga sempit dan berliku-liku. Sebenarnya kalau kita bisa menyampaikan, ini secara keamanan sih belum masuk. Maka kenapa kita bilang harus ada jalur escape yang khusus langsung dari atas turun ke bawah. Karena kalau lihat realnya itu masuk kayak lorong-lorong ya Mas Ade, naik turun seperti itu. Juga ada jalur escape. Saya rasa belum ada. Karena ketika kejadian misal berhubungan untuk VVIP kemana dia? Oh, kalau VVIP ada Pak. Kalau VVIP ini jaraknya dekat sekali, di belakang sini itu udah disiapkan untuk kendaraan escape. Kalau VVIP, tapi kalau kita bicara penonton itu sangat-sangat riskan kalau menurut saya. Apalagi lihat kejadian kayak Kanjuruhan, bagaimana penonton itu mau turun cepat-cepat dan berdesakan. Itu lihat dari kapasitas dengan jumlah penonton, pintunya menurut saya kecil. Kecuali dibuka di bawah sini, di shuttle 1, shuttle 2, 3, shuttle 4 ini gerbangnya besar. Berarti memang belum ada ya jalur escape. Saya rasa belum ada. Yang katanya belum ada ya? Ya nanti mungkin kalau bisa tambahin Pak. Jadi jadi ini saya nggak tahu konsultannya dari mana tentang pembangunan jadi diri. Karena kalau saya lihat dari sebenarnya dari PSSI dari PT Liga itu pasti sudah punya standarisasi khusus tentang stadion. Nah jadi diri ini memang kalau dari segi bangunan menurut kami sudah luar biasa Pak. Tapi saya nggak tahu standarisasi escape yang Bapak sampaikan itu seperti apa. Saya sekarang ini bersyukur Pak, ini ada yang bisa membantu kami dari Polres dan dari Mabes ini untuk menentukan nanti seperti apa sih stadion yang harus bagaimana kan begitu. Justru karena kalau hanya kami sendiri yang tadi Bapak sampaikan, oh Mas kalau itu masih kurang, kalau itu masih kurang. Padahal menurut kami itu sudah maksimal kan begitu. Nah nanti harapan kami setelah kita diskusi di sini Pak, kita kalau jadi kita kemudian sudah waktu kita untuk berbenah, ya, kita untuk berbenah bagaimana sih dengan kondisi jati diri seperti ini. Karena satu stadion di sini dengan di lain itu berbeda, Pak. Pasti berbeda. Jangankan jati diri, GBK saja. Nah, makanya Bapak, makanya saya selalu diskusi dengan Polres, kearifan lokal harus diutamakan karena beda penanganan Pak, beda penanganan. Makanya kalau kami di sini setiap mau pertandingan, kami itu rapat sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Saya nggak tahu di tempat lain. Kami selalu 3 kali. Yang pertama kami Polres dengan pihak jati diri, ya. Yang kedua kami Polres, wartawan, terus kemudian perangkat pertandingan, termasuk supporter tamu, supporter apa namanya, lalu kami datangkan. Kamu mau datang berapa orang? Titik kumpulmu di mana? Malamnya di mana? Penempatannya sudah di mana?
Terus kemudian dari supporter kami jumlahnya yang besok menonton itu berapa? Jadi pertandingan itu menentukan jumlah supporter Pak ternyata. Ini dari Mas kalian bisa menambahkan. Kalau big match Pak, ya kalau big match itu kalau dari sisi pendapatan kami senang Pak. Tapi dari sisi Panda sama Pak Arif ini kami deg-degan. Kami lihat jam harus cepat selesai nih jam begitu. Syukur-syukur bisa menang. Nah, cara kami adalah pendekatan persuasif kepada teman-teman supporter kita. Karena yang bisa menangani mereka itu ya mereka juga. Kita membackup mereka. Karena kalau kita turun duluan, takutnya salah dalam penanganan. Makanya kami melibatkan teman-teman supporter namanya main steward. Jumlahnya itu 60 Pak. Sebelah kiri 30, sebelah kanan 30. Itu penanganan pertama dari mereka. Pak Regi waktu pertama kali di stadion ada orang berkelahi panik Pak. Kita sampaikan Pak, nanti yang menyelesaikan mereka sendiri. Dan akhirnya selesai sendiri. Jadi sekaligus saya menyampaikan 5 pertandingan terakhir Pak. 5 pertandingan terakhir yang kami selenggarakan, kami termasuk menguji coba Pak. Menguji coba stadion Jatidiri yang kemarin belum jadi. Alhamdulillah dari uji coba dari yang kita melawan PSM yang tidak ada penonton sampai kita mendatangkan Arema yang waktu ada 25.000 lebih penonton di sana, puji Tuhan clear, aman, tidak ada masalah. Walaupun secara lagu, secara sorak-sorai itu ada sedikit provokatif gitu ya. Tapi begitu selesai. Termasuk kami terima kasih dari Polrestabes, cara menanganinya kepulangan supporter ini menurut saya sudah cukup bagus. Artinya kemarin supporter selalu tim tamu kita dahulukan untuk keluar. Jadi pintu masuk pada saat mau pintu masuk kami membuka pintu terbatas, tapi pada saat selesai semua pintu terbuka. Itu penanganan kami pada saat sampai sekarang ini kami lakukan di sana. Dengan steward. Pemahaman steward yang dipahami Mas adalah steward itu siapa dan apa tugasnya? Kami melibatkan. Nah, kalau bahasa jalannya itu pentolan supporter Bapak. Oke. Nah, pentolan karena di sini ada 2 supporter besar, Panzer dan Snack. Kami ambil 30 pentolan Snack. Ya. Kami ambil 30 pentolan Panzer. Ya. Mereka itu menjaga di tribun utara dan selatan yang mereka tempati. Ya. Manakala terjadi contoh dia mau turun apa, kami cukup berkoordinasi sama pimpinan mereka. Tolong temanmu dikendalikan. Tolong anak buahmu kamu redam emosinya. Itu penanganan kami yang pertama. Kami cukup menggunakan persuasi proses pendekatan seperti itu. Jadi kami menggunakan pentolan mereka. Nah, pemahaman steward dalam FIFA itu adalah pelayanan. Iya, betul. Nah, steward yang dilakukan oleh Mas adalah tujuannya untuk preemptif dari supporter. Namun steward secara jelasnya adalah memberikan pelayanan kepada supporter atau penonton yang naik ke atas. Nah, apakah ada di Jatidiri telah dilakukan steward seperti itu? Ini yang kemarin kami seperti yang Bapak sampaikan beda pengertian main steward ya, pelayanan ya, itu kan pelayanan tapi pelayanan kami ada beberapa jenis Bapak. Pelayanan dalam tiketing, pelayanan dalam penanganan supporter di dalam, penanganan di dalam pelayanan perparkiran dan sebagainya. Itu ternyata di dalam buku FIFA itu namanya main steward. Nah, ini yang nanti kita rubah Pak Regi. Kita rubah, nama ini kita rubah. Ternyata main steward yang kita asumsikan mereka menjaga temennya di dalam itu ternyata oleh PUPR kemarin, loh kok main steward sampai ada di tengah keamanan adanya itu tadi. Itu yang nantinya akan kita rubah namanya. Hanya asumsi saja Pak. Nah, itu yang tadi Bapak sudah lakukan itu bagian kecil dari main steward. Itu benar, ada benar cuma bahwa siapapun yang akan ditunjuk sebagai main steward perlu dilakukan pelatihan singkat 2-3 hari. Karena saat ini main steward yang kami pahami ini comotan, gitu Pak Kapolres. Ambil dari sini, kamu punya berapa orang? 40, oke 40 untuk tiketing. Kamu punya berapa orang? 20. Sehingga yang terjadi mereka itu datang ke stadion itu hanya ngertinya tiketing, habis itu kalau ada komplain nggak ngerti. Apalagi begitu pertandingannya menarik,
mereka bagian dari penonton. Yang menariknya lagi, jika terjadi keributannya harusnya dia membantu menunjuk kepada pemangku kepentingan keamanan. Dia mengatakan Pak, area tribun, katakan A2 yang bagian 3 itu ada masuk. Dia malah lari. Nah, oleh karena itu, main steward ini ada pelatihan yang memang mereka dididik untuk seperti itu. Nah, yang tadi, yang supporter itu bagus. Namun ini berdasarkan kemampuan dia untuk menyampaikan. Namun secara pemahaman main stewardnya yang tadi dari masing-masing supporter yang fanatis itu, pokoknya saya sudah melakukan. Namun ini yang nanti munculnya jadi tunjuk-menunjuk. Tadi kembali main steward perlu dipahami, perlu ada payungnya, yaitu prosedurnya. Apa yang mereka harus lakukan? Jika terjadi, siapa yang saya mesti komunikasikan? Lalu pada saat terjadi, apa fungsi kami? Ya. Nah ini yang di beberapa tempat di event kecil mereka mau melakukan, tapi begitu event yang puluhan ribu, mereka hilang ke telur. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak paham tupoksi. Sistem manajemen pengamanan dalam bentuk instalasi, apakah di perminyakan, apakah di pupuk, apakah bentuk lain, Pak, kami bertanya, genset ini adakah pengamanannya? Jika belum, perlu ada. Jika tidak ada CCTV, apalagi harus diisi dengan CCTV. Kenapa? Karena ini luar biasa. Jantungnya di sana. Dan ini awal dari bentuk mereka mengganggu keributan. Jadi tambahan gitu Pak Riki, itu menjadi bagian dari rempamnya. Rempamnya untuk ini kalau di sini tempatnya Pak Puskesmas tadi ada kesehatan itu di mana? Iya Pak. Di dalam tuh ya, satu. Ya, ada mobil-mobil. Bukan Pak, dari ini Pak. Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah ini di situ. Ini Di depannya kirinya A itu ada banyak ruangan di situ. Karena dari manual liganya PT Liga pun sudah ada kriteria harus menyediakan ruangan ini, ruangan dalam sini ya, dalam sini ya. Kalau yang di luarnya, jadi station untuk mereka melakukan pergerakan untuk membawa mengevakuasi. Ini berapa unit? Ada 3 ambulan Pak, 2 di dalam, 1 di luar. Satu lagi dari Polri. Plus kita ada bantuan dari sukarelawan di sana standby. Jadi kita dapat 6 bulan. Termasuk Polri 1. Ya. Berarti 5 ya. Jadi yang di dalam ada 3, yang di luar ada 2. Antisipasi kalau yang dari dalam bisa keluar, kita di luar sudah ada ambulan standby. Nah ini satu gambaran itu boxingnya mensu. Dia juga mempunyai pemahaman jika ada sesuatu mereka bisa membuat. Kalau tidak, nah ini Mas siapa? Mas Mukti, medical officer-nya. medical officer-nya di dalam stadion ada berapa? Medical officer support. Ya, Bapak sebenarnya saya jelaskan bahwa sebelum pertandingan H-1 kita akan mengawal tim baik kamu maupun yang PSIS itu adalah untuk latihan dulu. Coba lapangan. Oke, setengah jam sebelum mereka mencoba jadi diri kita sudah 30 menit sebelum mereka hadir kita sudah hadir di situ. Yang pertama biasanya adalah tim lama, kemudian dari PSS. Kemudian pada hari lainnya adalah 2,5 jam sebelum tim dimulai kita sudah hadir. Kemudian dibagi yang bertugas dari tim kami adalah 3 ambulan. Yang 2 di dalam itu khusus untuk penanganan pemain ofisial, kemudian wasit, perangkat pertandingan. Kemudian yang ambulan yang ada di luar itu adalah khusus untuk penanganan supporter. Ya, tadinya yang di luar ada, kemudian ada penambahan 1 tadi, kemudian dari Dokes juga 1 khusus pertandingan. Selama pertandingan 2 kali 45 menit itu 2 ambulan yang di dalam plus bukannya tidak dibolehkan keluar karena itu sudah SOP-nya dari PSSI Dr. Alfa
pertandingan selesai, kami belum meninggalkan stadion setelah 1 jam setelah kita selesai. Begitu Pak. Prosedur mereka berada di ruang kesehatan ya. Nah itu bagian dari K3 keselamatan kecelakaan kerja atau bagian dari K3L adalah perlu ada pos-pos satelit yang karena kalau jadi kejadian misalnya tadi di tribun ini ngangkat ke bawahnya untuk membawa sana kan putarannya agak jauh Pak. Nah itu yang perlu diperhatikan Pak. Penanganan pertamanya itu siapa? Kami sebentar ini termasuk dibantu oleh teman-teman seperti Ya itu kembali yang berbaju biru itu teman-teman kita juga. apakah mereka sudah dilengkapi dengan pelatihan FA, first aid atau Ini Pak, CPR? ini yang pakai baju doreng hitam ini adalah kalau bahasa kami main steward dari Panzer Biru. Ini yang mengamankan supporter Panzer Biru sendiri. Supporter Iya. penonton. Oh, Bapak mengatakan, ya mohon maaf bahasa kerennya ini pilih kasih sudah. Awak mau jadi supporter, mohon maaf lah batin. Ini kita tujuannya adalah membuat suasana ini nyaman. Nah gitu Mas. Jadi ini yang menjadi kendala bahwa jika terjadi rame awalnya dari situ penontonnya akan bisa mengganggu supporternya. Apalagi ada tertera paramedik begitu ditarik dia nggak mau muncul geser. Nah ini yang perlu juga menjadi masukan khusus dari kesehatan. Pak, saya mau tanya Pak, menurut Bapak selaku auditor yang berpengalaman, perbandingan pengamanan dengan jumlah massa 20.000 lebih, 25.000 lebih, Ya. itu berapa? Tidak ada yang namanya aturan seperti 2+1 sama dengan 3. Karena apa Pak? Tergantung dari kompetisinya. Satu, kompetisi itu akan menentukan bentuk jumlah kekuatan. 2, tergantung dari gedungnya Pak. Kalau gedung bertingkat, maka kendalanya makin bertambah. Kalau lapangan luas-luasnya berbeda. Nah, ketiga adalah yang penting ini pertama adalah sudahkah kita melakukan analisa risiko? Analisa risiko itu akan menentukan kekuatan personel yang akan melakukan kegiatan. Karena masing-masing akan mempunyai tupoksinya. Kalau misalnya sekian itu kesedikitan, ekspos bisa kebanyakan. Nah ini yang harus kita lihat sesuai dari mana kita bisa menilai setelah melakukan analisa risiko adalah melakukan gradient. Simulasi ini akan menunjukkan bahwa jumlah kekuatan yang diturunkan sesuai dengan risiko yang dapat terjadi. Sehingga tidak ada aturan baku 25.000 harus sekian. Nah saat kami melakukan audit di beberapa tempat, jawaban kami dan ini dalam peraturan internasional itu tidak ada aturan baku. Coba lihat yang tadi yang video masa saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan tadi jalur evakuasi yang di post tadi itu, bukan yang tadi di YouTube itu. Nah, kayak gini Pak, dengan jumlah ada 3 tingkat, pokoknya saya perlu tunjukin ini pintu akses keluar yang kalaupun turun itu berliku. Nanti Bapak bisa cek. Dan bicara pengamanan, maka saya waktu pertama kali jadi Kabako ada pertandingan saya sempat cemas yang tadi Mas Heru bilang. Ini kalau ada rusuh di sini, terus saya harus ngapain? Karena kira-kira begitu kan Pak? Apakah polisi masuk 15, 20, 30 bawa kuda, bawa anjing? Apakah bisa kan? Enggak. Ternyata memang ada korlapnya masing-masing. Jadi untuk area ini lebih aman. Paling nanti ujung-ujungnya kalau ada yang mabuk, pukul-pukulan sendiri, pingsan, diturunin ke bawah, baru kita bantu ya Pak Mufti ya. Karena ini jumlahnya massa Pak, udah bicara massa. Ya, nah kalau ini mohon maaf contoh yang ada di sini kita saya melihat ini satu yang saya pertanyakan kapasitasnya berapa sih? Ini kan kalau lihat begini
sudah di luar dari kapasitas yang harus. Karena kosi dicopot ya, Pak Denger ya. Kosi dicopot. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, Pak. Pak mengizinkan tambahan penonton pemasukan, tapi Bapak mengurangi Bapak menambah potensi risiko yang dapat terjadi. Ini aja di luar masih lebih banyak lagi ya, Mas Denger ya. Bahkan sempat mau bikin layang di luar, tapi kita nggak berani. Tapi itu waktu Pak? Waktu pertama awal ya. Waktu pertama awal kita pandemi kan 2 tahun kita nggak menyelenggarakan pertandingan. Itu 2 pertandingan awal saja kita begini. Selebihnya kita rugi, Pak. Jangan Bukan seperti ini. Ternyata penonton itu hanya pengen tahu kebiasaan pertama. Stadion Jatidiri itu kayak apa sih? Dalamnya kayak apa? Manunya kayak apa? Lambat laun itu berarti kita menurun. Lambat laun. Sampai kemarin kita 2 pertandingan terakhir itu kita rugi sampai 500 juta. Artinya apa? Penonton yang sekarang itu tidak seperti ini lagi, Pak. Penonton seperti ini itu menurut saya kayak musim durian pertama, Pak. Orang berburu, tapi begitu sudah tahu rasanya durian, sudah nggak tertarik lagi. Nah, Pak, di sini saya juga pengen bertanya bahwa Pak, ini kan masa ya, Pak, masa seperti ini. Kami kan, kalau tadi kami melibatkan pentolan-pentolan supporter untuk yang jaga di area bawah sini, Pak. Ini Pak, di area sini, nih, Pak. Ini saya dinilai ini kayaknya. Kami mengajak pentolan-pentolan supporter itu di sini, Pak. Atau cerita ini. Jumlahnya ada 30 orang di sini. Nah, di sini kami juga menanamkan beberapa orang yang ada di sini, Pak. Di sini. Nah, apakah yang kami lakukan? Jadi gini. Kami menanam seperti ini untuk satu tadi, waktu Pak Redi tugas pertama di sana, kaget loh Mas Danur kok yang nonton banyak. Terus kalau ada yang berkelahi, ada yang apa, itu nanti cara penanganannya gimana? Dan sebagainya macam. Pengalaman kami Pak, kalau ada ribut, yang nangani pihak keamanan pertama itu malah tambah ribut Pak. Malah tambah ribut. Pengalaman kami ya Pak, yang di Semarang, tadi kita berbuat di luar Semarang. Pengalaman kami di Semarang, kalau yang nangani pertama dari pihak keamanan itu tambah ribut. Kenapa? Orang berasumsi Pak, kalau yang nangani polisi pasti mereka akan dibawa dan dipenjara. Asumsinya mungkin seperti itu. Oleh sebab itu kami melibatkan teman-teman ini paling tidak untuk melerai dulu. Kalau sudah saudara nggak bisa dan sebagainya macam, kalau nanti ada tindak pidana, baru saya sampaikan ke Pak Riki, baru Pak Riki turun. Karena udah kok hilang. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah yang kami lakukan sampai saat ini itu ada masukan lain atau perlu ditambahin atau dikaji ulang kan begitu pertanyaannya. Ini mumpung ada Bapak. Loh ya kan ini sangat langka sekali loh. Terima kasih terima kasih dari pihak Mabes Polri mendampingi kami untuk begini Pak. Tapi kita tanya yang SO di sini siapa nih? Yang seperti officernya ada nggak? Saya mau tahu pemahaman Bapak seperti apa? Jadi kalau dari saya secara pribadi, dari awal kita selalu koordinasi dengan pihak keamanan, mempersiapkan segala sesuatu dari hal yang terburuk. Jadi ketika pertandingan akan dimulai, kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman Korlap, steward maupun dari kepolisian dengan Pak Reki, dari Pak Nur yang ada di lapangan. Kalau di luar lapangan itu di luar stadion kita koordinasi dengan pihak lantas yang jalur. Terus kalau untuk penanganan di stadion, alhamdulillah Pak saya ditunjuk menjadi security officer maupun dari Panvel sudah agak lama hampir dari 2004. Penanganan yang kita lakukan, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman terutama Korlap, steward yang ada di lapangan dan bapak-bapak dari TNI Polri, yang mana seperti tadi yang disampaikan ke Bapak Amir maupun Pak Reki, teman-teman lebih nyaman berkoordinasi langsung dengan internal mereka Bapak. Jadi
sampai-sampai kalau mereka itu terjadi keributan, ya tadi mindsetnya jangan sampai petugas yang datang. Jadi mereka, mohon maaf Pak Wid, mungkin kalau yang datang saya ataupun Pak Reki, mereka lebih seneng yang saya datang Pak. Maaf, jangan ribut, besok pengen main di Semarang lagi atau tidak. Mereka insya Allah langsung bisa dilakukan. Jadi mereka sudah paham kalau saya sudah maju, teman-teman Korlap sudah menyampaikan kalau kalian ribut berarti nanti kalian yang akan rugi sendiri. Karena pertandingan ke depan pastinya tidak akan diberi izin. Berarti pertandingan PSIS akan main di luar atau tanpa penonton. Itu pendekatan yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah kita pernah terjadi keributan yang sewu waktu itu Piala Kapolda. Alhamdulillah teman-teman dari Panser maupun Senek tidak ada yang turun ke lapangan, tidak ada yang melawan supporter dari Persis. Itu terjadi padahal kita sudah diserang di Tribun Barat, itu sudah diserang sama penonton dari tetangga kita nih. Tapi alhamdulillah Senek dan Panser melalui Korlap masing-masing jangan sampai turun. Alhamdulillah teman-teman yang di Tribun tidak ada yang turun. Walaupun dengan bisik-bisik kita itu Pak, yang saya juga kita mau ngomong apa memang fakta yang terjadi seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin juga kita dipercaya di Magelang, bapak-bapak di sana ya kalau terjadi sesuatu wes ono wae Korlape mbek Panpele. Karena puluhan ribu yang main di Magelang, alhamdulillah kita tidak terjadi miss, tapi kemarin kok malah hanya segelintir malah terjadi kacau di Magelang gitu. Jadi alhamdulillah kita pendekatan selalu ke teman-teman bapak supporter khususnya yang terorganisir gitu. Terima kasih ya. Saya menambahkan Pak, Ya. sekaligus ini kejadian yang saya dari 2009 Pak itu sebagai ketua Panpel itu baru ada kejadian luar biasa itu waktu main di Magelang, ya lawan Arema. Kondisi klasemen itu juga menurut saya menentukan Pak. Ya waktu itu PSIS sudah aman Pak. Posisinya sudah aman. Kita kurang 2 pertandingan waktu itu ya. Kita melawan Arema. Biasanya kalau kita melawan Arema tuh kalah Pak. Karena tim Arema tuh tim bertabur bintang. Tapi pada saat itu alhamdulillah kita menang 4-1 kalau nggak salah ya. 5-1 Pak. Menang 5-1. Dan apa yang dilakukan supporter Arema? Saya berpikir begini, daripada aku kalah malu, dia membuat keributan Pak. Padahal pihak keamanan itu sudah menjaga sedemikian rupa, sudah mengantisipasi harus dibarikade, harus dijaga orang, harus dipisahkan, harus siapa. Nah, mereka itu hanya sederhana Pak, melempar botol begini tanpa melihat itu. Nah ini pemicu Pak. Dan untungnya kami punya videonya. Untungnya kami punya video. Jadi teman-teman yang ada di, kami selalu menyampaikan ke teman-teman walaupun ini tidak semuanya orang tahu. Tolong khusus di tribun sana ada backup video. Ini bisa digunakan pada saat nanti terjadi chaos. Di backup video ini penting. Dan waktu itu Pak fotonya kelihatan ya si siapa namanya? Zuli Supir itu waktu melempar, waktu dia memanggil itu kelihatan. Saya dipanggil Polda beberapa kali Pak, dipanggil beberapa kali. Alhamdulillah dengan bukti itu ya kami bisa menyampaikan bahwa bukan kami penyurutnya, tapi dia karena apa? Dia pengen stadion itu memang hancur lebur. Tapi alhamdulillah waktu itu teman-teman PSIS juga tidak menanggapinya. Nah ini memang seperti tadi Bapak sampaikan, supporter itu Pak punya banyak cara Pak, punya banyak cara. Tapi kami terima kasih di forum ini kami jadi terbuka. Oh ternyata yang menurut kami ya Pak Regi, yang menurut kami ini sudah settle ya, karena settle menurut kami ini nggak ada chaos kayak di Malang Pak, tapi ternyata memang bukti pendukung hal seperti itu memang penting Pak Regi. Jadi kalau Pak Regi kalau kita tidak mau dijadikan calon tersangka kita harus ikut semua. Ada fotonya sama 40.000 sih. Ini Pak penonton. Ini penonton, tapi ini kan belum kompetisi. Belum. Ini coba Mas. Kita kena denda.
Ini yang flare ini Pak, yang flare ini kan kita dilarang. Ya. Tapi flare ini pada saat kita mengadakan uji coba persiapan. Ya. Ini persiapan. Iya. Jadi bukan asli Bukan. latihan. Dari persiapan itu sudah dilakukan latihan simulasi flare tidak masuk. Nah ini Pak, ini yang saya bilang supporter tambah pinter. Mereka simbiosis mutualis Pak. Nah, Jadi karena mereka tahu ini baru uji coba, mereka jualan flare Pak. dan pengamanan di depan, di pintu masuk, kartu segala macam, ada nggak papan pemberitahuan tidak diizinkan atau dilarang membawa 1, 2, 3 termasuk flare. Jadi kita rakau 3 kali, kita undang mereka, kita sudah sampaikan. Kan? Kemudian pada saat pertandingan, setiap 5 menit dan setiap ada pergantian pemain, kita bacakan. Termasuk dilarang merokok, dilarang apa, kita bacakan. Seperti tadi Pak Syarif sampaikan, mas mending dibacakan daripada tidak sama sekali. Kita sudah lakukan Pak. Ya. Tapi tadi seperti Bapak sampaikan, mereka lebih pandai dari kita. Ya, betul. Nah, harusnya kalau mereka lebih pandai, karena tahu mereka lebih pandai dari kita berkolaborasi. Jadi jawabannya tadi yang Mas sampaikan, langkah apa pertama? 3 langkah. Pertama, lakukanlah komunikasi. Ya. Pertama itu komunikasi. Setelah pertama kita komunikasi, kita berkoordinasi. Nah, koordinasi itu dengan slang, dengan hooligan, dengan pasar, dengan koordinasi. Yang ketiga yang sukar Pak, kooperatif. Mau nggak dia dengeri aku? Mau nggak kita sama-sama? Nah, K3 ini yang seringkali Pak saya sudah komunikasi Pak. Selesai. Keinginan sama-sama menjaga harus tertuang. Nah, ada satu bentuk yang di Jakarta disampaikan, namanya crowd atau crowd management, mengelola supporter penonton yang luar biasa. Crowd management itu titik beratnya banyak kepada keselamatan. Ya, wah nanti kalau keluar piye caranya nanti ada injek, itu keselamatan. Lalu keamanan diler aja menjadi bagian kepolisian. Nah, ini kelemahan dari crowd management untuk bersama bahwa keamanan menjadi milik semua. Jawaban tadi Pak, itu apakah cara yang benar? Yang dilakukan sudah benar. Namun lebih benar lagi kalau ini terus dievaluasi. Kendala yang dibawa bagi saya melihat bahwa 30 orang ini kan, ya namanya supporter mau nyanyi 2 jam itu seneng. Belum mabok lagi. Nyanyi 2 jam itu kalau normal nggak kuat. Jadi ini yang Pak, mungkin kalau yang Bapak sampaikan, sebenarnya kami juga sudah melakukan semuanya. Termasuk kami ini kalau pas pertandingan ini sarang bully Pak. Di medsos di apa. Tapi saya selalu sampaikan Pak Regi, Pak, ini mau tugas kita. Kita ini mau dibully, mau dimaki, yang penting aman. Kita bilang gitu, kita nggak usah perlu malu. Jadi contoh kayak mereka ini konon cerita di dalam kan kami tidak izinkan untuk PKR masuk Pak. Ya, karena apa? Karena kalau PKR masuk itu saya membuat resikonya tambah. Satu, bisa jadi gelas, bisa jadi botol, bisa jadi apa, SKB dan sebagainya. Itu menurut saya resiko. Saya sampaikan waktu di IG saya, jika dia mau saya sampaikan bilang, kamu kalau mau pergi, contoh kamu mau berenang, kamu kan harus tahu yang kamu bawa itu apa? Baju renang, kacamata renang, baju ganti, anduk dan sebagainya. Enggak mungkin kamu mau renang pakai baju pesta. Jadi kamu kalau menonton bola ya kamu harus persiapkan sendiri. Kami mengantisipasi di sana. Kamu bawa botol boleh, tapi begitu di depan kami ganti dengan plastik. Kami sediakan. Bahwa mereka mengumpat Pak. Nanti kalau dehidrasi gimana? Nanti kalau dehidrasi kamu kan sendiri yang sudah mengantisipasi. Tapi kami sampaikan kepada kita harus pakai apa cara penanganan kita. Kita mau dimaki mau di apa? Silakan.
Nah, kembali lagi ke tadi Pak, yang tadi Bapak sampaikan komunikasi itu sudah melakukan, tapi di balik itu Pak, bisnis yang mereka jalankan. Ya. Jadi memang yang tadi Mas sudah sampaikan, kami sudah melakukan. Nah, saya, tim, Pak Mahmud, dan saya itu melihat kalau sudah dilakukan ada nggak evaluasinya? Itu evaluasi, oh ini baik. Lalu efektif tidak kita melakukan ini? Kalau evaluasi Pak, dia bilang, Mas, ini kan baru uji coba. Nah itu tadi bisnisnya di sana Pak ya Pak. Kalau uji coba sudah ganggu, Nah asli ini 14 kali ganggunya Pak. Nah, artinya kembali gini Pak, perubahan itu kamu sakit Pak. Ini yang tadi aspek informasi bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada supporter, kepada penonton, dan juga kita memberikan tambahan pelajaran. Mungkin di sini adanya sosialisasi yang sebelum pertandingan seminggu sebelumnya mulai muncul, lalu papan-papan pemberitahuan tidak boleh membawa itu mulai muncul. Nah, beberapa tempat memang menjadi bagian dari biaya. Namun ini kalau jangka panjang ini akan menguntungkan. Kenapa? Karena pertandingan tidak ada yang dirugikan. Kalau jangka pendek, wah ini untung hanya jangka pendek. Ke depan apa? Lanjut pertanyaan. Tugas edukasi penonton jadi siapa? Edukasi penonton. Karena pada saat kita rapat, komunikasi dan sebagainya, itu dari mereka. Maksudnya nggak IGT Mas? Kita rapat kayak gitu. Mereka tuh sambil pakai IGT yang lain gitu Pak. Jadi kan yang pengikutnya IG-nya si ketuanya itu kan banyak tuh. Ya. Jadi langsung ditonton. Ya. Ya kasihan masa sering dihujat. Ya. Tapi kita udah dibenci ya, udah dibenci ya. Udah, Pak. Jadi udah dilaksanakan ya Pak. Udah dibenci. Bapak kalau mau populer siap dibenci. Ya, makanya udah dibenci. Nah, saran kami Pak, kami melakukan di beberapa tempat. Memang tidak populer Pak. Dibenci ya. Buat pemberitahuan ini meeting tertutup. Semua HP itu untuk tidak dipegang ditaruh di depan. Mereka bisa dibahas Pak. Itu kan bisa dibahas. Ya bahan olahan. Iya. Karena tujuan kita jangan sampai ini menjadi informasi sebelum Bapak menyatakan tekannya. Ini kesepakatan tadi. Itu tidak berhasil yang 3 kali itu. Iya, juga ada yang live ini. Maksudnya Pak, kita bicara tadi itu ini manajemen resiko, penilaian dan sebagainya. Edukasi dari penonton usia masyarakat sangat penting. Nah itu leading sektornya siapa untuk memberikan supaya sama-sama sejalan? Maksudnya jangan sampai kita berjalan sendiri, pemerintahan dan sebagainya. Di satu sisi untuk mengedukasi bahwa sepak bola Indonesia itu mau lebih baik lagi, penonton yang lebih baik lagi, itu siapa? Kan gitu. Ya. Harus ada juga maksud itu. Tidak ada satu pihak yang bisa mampu melaksanakan keseluruhan. Bapak yakini, siapapun kalau satu pihak nggak akan nyampe Pak. Ya. Oleh karena itu hebatnya Indonesia yaitu gotong royong ini menjadi kata kunci punya Semarang, Pantai, itu LIB, itu semua bersama. Hanya saja saat sosialisasi edukasi. Ini orangnya Pak. Ini orangnya Pak. Itu orangnya Pak. Itu bisa meruntuhkan stadion Pak. Iya Pak. Satu orang itu bisa meruntuhkan stadion Pak. Ini ngalahin artis Pak. Iya. Followersnya, ya Pak Bukti ya. Siap. Wareng. Ini jaraknya sangat dekat Bapak. Ini Fareng Pak. Ini orang itu Fareng. Fareng. Wah, dia 1 tambah 1 16 Pak. 16 ya benar. Ya, artinya gini, tadi saya sampaikan Pak, yang Bapak katakan, oh saya sudah melakukan 3 kali tadi itu nggak muncul Pak. 3K itu milik bersama, oleh karena itu tadi Pak Ricky mengatakan Pak tugasnya siapa? Tugasnya masing-masing, namun masing-masing punya tugas yang jelas. Dari kepolisian menyampaikan dilarang membawa senjata api sebelum masuk ke lapangan dan selamat datang dan bersikap tertib itu sudah. Lalu yang dari misalnya dari Semarang mengatakan
untuk supporter ini, nah ini masing-masing harus sendiri akan buat. Ya, ini harus kolaborasi tadi. Jadi 3K itu sudah sering kita ucapkan komunikasi, sering kali Pak Samin berusaha koordinasi wes Pak, kooperatif, wah apalagi kalau jadi satu nggak ada Pak kejadian. Nah kalau seperti ini bagus. Kendalanya yang pemain di bawah teman-teman ini supporter kita bisa katakan 2 jam nyanyi ini didengar dari sana. Di sana juga membuat sambutannya. Nyanyiannya itu kadang-kadang meledek kok ke sana. Jadi itu selalu kita panggil. Agitasi itu Sebelum muncul, kita Pak. panggil, jangan lagu-lagu yang provokatif. Oh iya, itu mengagitasi di sana Ini kesel. pemimpinnya yang untuk dia tapi udah kita komunikasikan di awal. Mas Jeffrey. Jeffrey ya, PNS juga ya. Nah, ini kalau ini simulasi, Pak. Simulasi ini kan Bapak mengatakan saat simulasi, mohon maaf, saat simulasi kami diizinkan adanya tempat saya berdiri. Kok sekarang yang beneran nggak ada Pak? Ini nagih loh, Bapak mengizinkan mulai begitu, nanti kedepannya beneran kemana Pak? Lalu kemarin kemana? Isu baru lagi. Jadi kalau simulasi itu seakan-akan sesuai dengan kejadian sebenarnya. Praktis, oleh karena itu saran saya ini tidak dilihat jelas. Tadi flare nggak boleh, pokoknya yang nama simulasi untuk yang sebenarnya tidak boleh. Supaya apa? Ini bagian dari preemptifnya semua pelaksana dan juga untuk mengurangi psikologi mereka. Nah ini kalau kita lihat, namun semua ini akan dilihat dalam bentuk RTM, rapat tinjauan manajemen yang terkait dan evaluasinya dan kedepannya apakah perlu diulang atau perlu diperbaiki. Kalau diperbaiki seperti apa? Ya. Saya pengennya kalau nonton jaga ini Pak. Banyak tapi belum nggak ini. Semua mengharapkan. Iya. Kalau nonton belum Pak. Kejadian yang di Inggris Pak, mau nggak kita mundur 20 tahun? Itu di Inggris diberhentikan keseluruhannya. Yang terjadi adalah itu bagian dari edukasi pada tadi pimpinan-pimpinan dari masing-masing fanatisme grupnya itu disampaikan. Bersediakah Bapak kembali? Termasuk kejadian Kanjuruhan kita berhenti kan edukasi kan Pak? Salah Itu satu bagian dari edukasi. Ya. Malah kalau bagi saya kayak gini kan Pak, itu dimasukin ke videotronnya Pak. Kalau Pak kami menghindari kejadian terulang, yuk kita berdoa gitu. Itu kan mengingatkan mereka. Itu preemptifnya Pak. Preemptifnya gitu Mas. Jadi tujuannya jadi pemohon dunia atau dari LIB gitu. Itu masukan itu bagian itu kita menggendingkan cipta supaya ini nggak terjadi. Nah, hooligan ini akan bertarung kalau di luar negeri. Iya. Di dalam negeri Aman. Enggak aman. utus mereka. Karena mereka menunggu pertandingan luar negeri. Yang di Qatar saja Pak, nggak sanggup kepanasan Pak. Jadi beberapa tadi masukan kami masing-masing pengamanan itu masing-masing pihak harus melaksanakan sesuai dengan tugas. Tugasnya itu kelemahannya tadi kembali lagi verbal. Setelah 1 jam lupa tugasnya, karena nggak ada panduan tangannya ini atau bisa dikatakan ikat instruksi kerjanya.